Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga dan kita akan membahas mengenai sistem kesehatan nasional atau yang bisa disingkat juga dengan SKN. Ya. Oke, ini adalah outline pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah pendahuluan, ya. Kemudian ada apa itu landasan, tujuan dan asas-asas SKN. Kemudian dilanjutkan dengan subsistem yang ada di dalam SKN itu sendiri. Oke, sebelumnya kita sudah pernah membahas ya pada materi Undang-Undang Kesehatan mengenai tujuan pembangunan kesehatan ya. Jadi tujuan pembangunan kesehatan ini pun yang juga melandasi terbentuknya Undang-Undang Kesehatan, di mana tujuan pembangunan kesehatan ini terdiri dari kesadaran, kemauan dan kemampuan dari masyarakat ya untuk hidup sehat. Sehingga harapannya adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sistem kesehatan nasional secara spesifik ya, jadi kita harus tahu dulu sistem itu apa. Nah, sistem ini menurut terminologi serapan dari Yunani itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Di mana elemen-elemen yang ada di dalam sistem apapun ya, itu pasti ada keterkaitan atau interconnectivity ya. Di mana sistem itu sendiri terdiri dari 3 elemen ya, elemen utamanya. Yang pertama adalah input, kemudian ada proses, dan juga ada output. Untuk kesehatan ya, tentunya input, proses, dan outputnya itu sangat berkaitan dengan kesehatan. Kemudian kalau sistem kesehatan secara nasional, tentunya input, proses, dan outputnya itu skalanya juga skala nasional, di mana inputnya ini terdiri dari ada SDM kesehatan ya, SDM kesehatan yang ada di Indonesia, kemudian pembiayaan kesehatan di Indonesia, dan juga sediaan farmasi, alat kesehatan, dan juga makanan. Kemudian pada proses, di situ elemen-elemennya ada penelitian dan pengembangan, upaya kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta manajemen informasi dan juga regulasi kesehatan. Ini mendukung proses dari pengaturan kesehatan di dalam sistem ya. Kemudian outputnya apa? Tentunya output ini adalah sesuatu yang diharapkan ya, di mana tercapainya pembangunan kesehatan. Itu adalah output dari sistem kesehatan nasional ya. Nah, melalui bagan ini kita bisa melihat ya, kita mulai baca dari sini. Jadi, kondisi yang ada saat ini, perilaku masyarakat untuk hidup sehat itu tentunya belum optimal ya. Bisa dilihat dari penyakit menular maupun penyakit tidak menular itu masih banyak ya prevalensinya di Indonesia. Kemudian ada lingkungan juga belum kondusif ya. Jadi lingkungan sehat kita itu belum 100% memenuhi standar sehat gitu ya. Kemudian pangan dan gizi itu juga perlu dijaga ya. Kemudian ada akses pelayanan publik itu banyak yang belum optimal ya. Ada tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Juga sumber daya kesehatannya itu perlu ditingkatkan. Jadi karena di daerah-daerah terpencil itu masih banyak yang tidak memiliki sumber daya untuk penanganan kesehatannya mereka begitu kan. Nah, atas dasar kondisi-kondisi yang ada saat ini, harapannya ada sistem yang bisa mengatur untuk perubahan yang lebih baik. Artinya sistem ini, SKN ya, itu tentu saja ada konsideran utamanya, yaitu Pancasila, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Kesehatan, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ya. Itu tahun 2005 dan 2025. Ini dicetuskan pada tahun 2025 dan diharapkan bisa terpenuhi pada tahun 2025. Yang mana di dalam rancangan pembangunan jangka panjang ini ada rancangan pembangunan jangka panjang khusus untuk kesehatan ya. Dan
Berdasarkan rumusan dari RPJPK dan juga SKN, ini bisa ditentukan arah, dasar, bentuknya seperti apa, dan bagaimana cara penyelenggaraan kesehatan di suatu negara, ya, khususnya di Indonesia. Di mana tentunya pelaksanaan atau penyelenggaraannya SKN dan RPJPK ini sangat ditentukan oleh lingkungan, ya, di mana lingkungan ini harus strategis yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan nasional, baik itu di skala global, nasional, regional maupun lokal, yang tentunya pasti ada peluang maupun kendalanya masing-masing, ya. Nah, kalau kita lihat dari SKN tadi, ya, ada arah, dasar, dan bentuk, dan lain-lain, ya. Ini tuh arahnya tuh kemana sih? Jadi arahnya tentunya untuk tujuan pembangunan, ya. Tujuan pembangunan di mana harapannya ada masyarakat itu memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kalau derajat kesehatannya itu tinggi, tentunya rakyat di dalam suatu negara itu sehat dan bisa produktif, sehingga beban biaya kesehatan menjadi menurun, ya kan? Karena masyarakatnya sehat, negara tidak perlu menanggung biaya penyakit dari rakyatnya, begitu ya, karena sedikit yang sakit seperti itu. Nah, dengan beban biaya kesehatan menurun, rakyat sehat dan produktif, tentunya tujuan nasional ini tercapai. Karena apa? Sejahtera masyarakatnya, ya, sudah sehat, produktif, dan tidak kesulitan dari segi biaya negara untuk menanggung. Nah, ini adalah sejarah dari SKN. Jadi sebenarnya SKN itu dicetuskan pertama kali tahun 82, ya. Kemudian dari adanya Kepmenkes nomor 99 tahun 82 itu, jadi SKN yang dulu untuk menyusun GBHN itu dicetuskan SKN 2004, ya. Kemudian diperbarui lagi seiring dengan adanya Undang-Undang Kesehatan tahun 92, ya, yang juga disempurnakan dengan RPJPK tahun 2005 sampai 2025, itu dibentuk SKN tahun 2009. Kemudian undang-undang diperbarui lagi, undang-undang kesehatan, ya, diperbarui lagi tahun 2009 yang kemarin kita sudah bahas tentang kesehatan, dan juga adanya visi dan misi RPJPK tahun 2005 sampai 2025, dibentuklah SKN yang diperbarui maksudnya itu tahun 2012. Jadi SKN sendiri mengalami perubahan beberapa kali, ya, sama seperti Undang-Undang Kesehatan yang sudah kita bahas. Jadi peraturan itu akan selalu ada revisi seiring dengan adanya perubahan peraturan, adanya perubahan kondisi sosial dan ekonomi, adanya perubahan paradigma dan lain-lain, ya. Nah, ini adalah subsistem yang ada di dalam SKN. Jadi bisa dilihat dari tahun 2004 sampai 2012 itu subsistemnya bertambah, ya, bertambah atau mengalami perubahan, ya. Jadi yang dulunya misalnya obat dan perbekalan kesehatan ini dijadikan satu. Jadi hanya obat saja sediaan farmasi dan juga perbekalan kesehatan. Di tahun 2009 itu berubah, jadi ada subsistemnya sediaan farmasi, alkes, dan makanan. Begitupun di SKN 2012 itu ditambahi dengan penelitian dan pengembangan kesehatan, ya. Jadi ada penambahan di situ. Nah, tadi kita sudah mengetahui sistem secara umum dan subsistemnya itu apa saja. Kita masuk ke dalam definisi secara besar sistem kesehatan nasional itu apa. Jadi SKN itu fokus pada pengelolaan kesehatan, ya. Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung. Artinya ini gotong royong, begitu, ya, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kemarin ada sudah saya singgung, ya, ada SKN kalau nggak salah di pasal 170 sekian, ya, Pak, di Undang-Undang nomor 36 tentang kesehatan, itu bisa dilihat, ya, di mana pengelolaan kesehatan itu, ya, yang macam-macam banyak sekali yang harus dikelola itu diatur dalam SKN, sehingga SKN ini muncul atau dirumuskan itu berdasarkan Undang-Undang tahun 2009 nomor 36 itu tadi, ya.
Nah, jadi sebenarnya maksud dan kegunaan dari SKN itu apa sih? Kan kita sudah tahu ada Undang-Undang Kesehatan ya. Pertama, tentunya menyesuaikan SKN sebelumnya dengan perubahan yang ada. Kemudian di sini mempertegas makna pembangunan kesehatan yang kaitannya dengan pemenuhan hak asasi manusia. Jadi karena semua orang berhak untuk sehat, begitu ya. Kemudian memperjelas penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Jadi di dalam RPJPK itu sudah disusun. Saya tidak mungkin menjelaskan satu persatu di sini ya, tetapi di dalam RPJPK itu ada banyak sekali komponen tentang kesehatan yang menjadi target-target dan juga apa indikatornya. Nah, penyelenggaraannya bagaimana supaya indikator-indikator itu tercapai itu dirumuskan di dalam SKN ya. Dan juga SKN ini memantapkan kemitraan dan kepemimpinan yang transformatif dan juga melaksanakan pemerataan upaya kesehatan yang terjangkau dan bermutu, meningkatkan investasi kesehatan untuk keberhasilan pembangunan nasional dan merupakan dokumen kebijakan pengelolaan kesehatan ya. Jadi dokumennya adalah SKN ini. Nah, ada beberapa landasan dalam SKN. Yang pertama tentunya landasan ideal, yaitu Pancasila. Landasan konstitusional, itu pada Undang-Undang Dasar ya 1945 di pembukaan sebagai tujuan negara, dan juga pasal 28 dan pasal 34 yang khusus membahas tentang kesehatan. Kemudian landasan operasional itu ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan juga visi dan misi dari rencana pembangunan jangka panjang kesehatan ya pada tahun 2005 sampai 2025 itu ya. Nah, jadi tujuan dari SKN itu apa sih? Nah, tujuan SKN itu diharapkan pembangunan kesehatan itu terselenggara oleh semua potensi bangsa. Potensi bangsa ini siapa? Baik itu masyarakat ya, yang mencakup masyarakat, swasta maupun pemerintah yang diselenggarakan secara sinergis, berhasil guna, berdaya guna, sehingga derajat kesehatan masyarakat itu tercapai ya. Dan di mana SKN ini merupakan pedoman ya tadi dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Ada beberapa asas ya yang terkait di dalam SKN. Jadi asas SKN itu ada dua pertimbangannya, dari dasar pembangunan kesehatan dan juga dasar dari SKN itu sendiri. Di mana dasar pembangunan kesehatan ini terdiri dari peri kemanusiaan ya, udah tahu kan peri kemanusiaan itu apa. Kemudian pemberdayaan dan kemandirian. Artinya pemberdayaan dan kemandirian ini adalah masyarakat secara aktif diberdayakan untuk membangun kesehatan dirinya maupun lingkungannya. Begitupun dia juga mandiri untuk mengarahkan dirinya untuk hidup lebih sehat ya. Kemudian adil dan merata tentunya, dan pengutamaan manfaat. Dan begitupun dengan dasar SKN yang juga pada dasarnya adalah peri kemanusiaan, kemudian keseimbangan, manfaat, perlindungan, keadilan, penghormatan HAM, sinergisme dan kemitraan yang dinamis, kemudian komitmen dan tata pemerintahan yang baik. Artinya di sini tentunya sistem pemerintahan itu sangat mempengaruhi ya terhadap mempengaruhi dari jalannya SKN begitu. Kemudian legalitas, ada antisipatif dan proaktif, kemudian asas gender dan dasar gender dan non-diskriminatif, serta kearifan lokal ya. Kearifan lokal ini kaitannya dengan setiap pemerintahan daerah maupun pusat itu mengangkat hal-hal yang ada di lokalnya, potensi lokalnya untuk menuju kesehatan seperti itu ya. Oke, kita masuk ke dalam subsistem yang pertama, yaitu subsistem upaya kesehatan ya, di mana upaya kesehatan seperti yang sudah kita bicarakan di minggu lalu, ada upaya kesehatan masyarakat atau UKM, dan ada juga upaya kesehatan perorangan, di mana keduanya ini saling terkait meskipun adalah dua hal yang berbeda ya, karena upaya kesehatan perorangan ini melekat kepada pasien dan upaya kesehatan masyarakat ini melekat pada komunitas. Tentunya yang menyelenggarakan itu bisa pemerintah dan juga bisa pihak swasta ya, baik untuk UKP maupun UKM.
Oke, kemudian kita lihat ya untuk fasilitas kesehatannya, seperti yang kemarin sudah saya jelaskan secara singkat juga, ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Tetapi secara rincinya, untuk UKM atau upaya kesehatan masyarakat, tingkat 1 ini ada di puskesmas dan juga pos kesehatan ya. Untuk tingkat 2 itu ada laboratorium kesehatan, ada balai teknik kesehatan lingkungan, dan lain-lain. Untuk tingkat 3 itu dinas kesehatan yang cakupannya provinsi, menteri kesehatan, itu termasuk dari upaya kesehatan masyarakat ya. Untuk upaya kesehatan perorangan itu ada puskesmas, praktek tenaga kesehatan ya, kayak dokter, bidan, dan lain-lain. Kemudian ada klinik ya, klinik termasuk itu apotek, kemudian laboratorium, dan lain-lain. Untuk tingkat 2 itu ada praktek tenaga kesehatan yang spesialis, contohnya dokter spesialis begitu ya. Terus kemudian rumah sakit yang tipenya tipe C. Untuk tipe-tipe rumah sakit ini nanti kita akan bahas di undang-undang rumah sakit ya. Kemudian tingkat 3 itu ada praktek tenaga kesehatan subspesialis. Jadi setelah ada subspesialis ada subspesialis. Misalnya untuk spesialis ya, spesialis penyakit dalam begitu ya, jadi dokter spesialis penyakit dalam. Untuk praktek subspesialis misalnya subspesialis endokrin seperti itu ya, itu jadi berbeda dia dokternya. Kemudian ada rumah sakit tipe B dan tipe A, serta ada klinik khusus, misalnya khusus untuk radiologi itu kan ada. Nah itu termasuk vaskes tingkat 3 ya untuk UKP. Nah, ada beberapa prinsip dari upaya kesehatan ya. Yang pertama diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Kemudian kalau diselenggarakan oleh pihak swasta, artinya kalau pihak swasta itu memiliki rumah sakit, memiliki klinik, dan lain-lain ya, harus memperhatikan fungsinya sebagai fungsi sosial ya. Jadi tidak hanya mencari profit di dalamnya, tetapi harus ada fungsi sosialnya yang menjadi fungsi utama tentunya. Kemudian sifatnya menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, terjangkau, berjenjang, ya, profesional, dan bermutu. Ini artinya punya beberapa sifat terjangkau, berjenjang ini maksudnya tadi ya, dari tingkat 1, tingkat 2 ke tingkat 3. Kemudian tidak boleh bertentangan dengan kaidah ilmiah, termasuk kalau pengobatan tradisional dan alternatif. Kaidah ilmiah itu bagaimana? Jadi misalnya, kalau obat ya, terapi, di apotek begitu ya. Kaidah secara ilmiah obat obat kimia tertentu itu ditujukan untuk penyakit tertentu. Nah, tentunya dia tidak boleh bertentangan dengan secara ilmiah obat ini berefek untuk penyakit tertentu, tidak bisa digunakan untuk penyakit yang bukan sesuai dengan secara ilmiah itu khasiatnya apa gitu kan, tidak bisa bertentangan dengan itu begitu ya. Kemudian sesuai dengan nilai dan norma sosial budaya serta moral dan juga etika profesi tentunya ya. Nah, ini kita masuk ke dalam subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, di mana untuk penelitian dan pengembangan kesehatan itu bisa di ranah-ranah tertentu ya, bisa di bagian biomedis serta teknologi dasar kesehatan, kemudian bisa dalam bentuk teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik, bisa dalam bentuk teknologi intervensi kesehatan masyarakat, bisa dalam bentuk humaniora ya, humaniora terkait dengan kesehatan tentunya. Kemudian kebijakan kesehatan dan juga pemberdayaan masyarakat ya. Ini bisa dilakukan penelitian dan pengembangan kesehatan di bagian-bagian ini. Outputnya apa melakukan penelitian dan pengembangan ini? Tentunya diperoleh data dari hasil penelitian ya, dan bisa mengisi kekosongan data kesehatan dasar serta data kesehatan yang berbasis bukti. Misalnya seperti apa? Misalnya teknologi terapan kesehatan ya, misalnya mau melakukan penelitian tentang telemedicine ya. Telemedicine itu kayak penggunaan alat yang bisa menunjang pelayanan kefarmasian, misalnya seperti itu. Apakah efektif misalnya mau melihat kejadian efek samping dengan telemedicine ini? Apakah efektif? Pasiennya bisa, kita bisa mendapatkan data efek samping nggak dari itu? Nah, kalau ternyata dari penelitian itu bisa diperoleh datanya, maka ada ini namanya data yang berbasis
bukti karena dibuktikan dengan tadi ya penelitian. Jadi ketahuan, oh ternyata untuk pasien-pasien tertentu ada efek samping A, B, C, D, E. Itu bisa dilihat dari hasil penelitian, dan teknologi telemedicine ini bisa digunakan untuk mendeteksi A, B, C, D, E. Nah, itu adalah data ya. Kemudian prinsip-prinsip dalam penelitian dan pengembangan kesehatan tentunya tadi ya terpadu, berkesinambungan, dan paripurna. Jadi ini adalah normatif begitu ya. Kemudian akurat dan akuntabel ya tentunya. Kemudian persetujuan setelah penjelasan. Artinya kalau kita melakukan penelitian terhadap subjek manusia, seseorang ataupun sampelnya kita gunakan untuk menjadi bahan penelitian kita, mereka harus dijelaskan dan harus setuju dulu ya untuk berpartisipasi. Kemudian bekerja di dalam tim secara tepat dan cepat, tidak bertentangan dengan norma agama tentunya, dan juga kebenarannya harus benar secara ilmiah ya, dan juga ada perlindungan terhadap subjek penelitian dan juga etik. Jadi artinya kalau etik itu nanti ada beberapa hal yang harus dipenuhi di dalam penelitian ini, khususnya untuk yang menggunakan baik itu hewan coba maupun dengan manusia ya. Ada penelitian-penelitian itu harus mengikuti kaidah-kaidah dan etika-etika penelitian. Dimana ini nanti tolong dibaca di lampirannya SKN, dan juga kalau mau mengetahui lebih lanjut tentang etik bisa dilihat di WHO ya, di penjelasan WHO tentang ethical clearance namanya. Tapi nanti kalian akan juga dapat di metodologi penelitian ya, nanti kalau sudah semester atas. Oke. Berikutnya adalah subsistem pembiayaan kesehatan. Jadi pembiayaan kesehatan itu fokusnya dilihat pada penggalian biayanya ya, di mana penggalian biayanya atau penggalian dananya itu diambil dari pajak, bisa dari pinjaman, bisa juga dari dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Jadi dana yang dikumpulkan dari masyarakat ini contohnya kayak BPJS itu ya, itu kan dikumpulkan dari iurannya masyarakat begitu. Kemudian pengalokasian dananya tentunya digunakan untuk upaya kesehatan ya, yang fokusnya adalah pada yang kemarin kita sudah bahas ya, masyarakat miskin, kelompok lansia, dan juga anak-anak yang terlantar gitu ya. Kemudian ada juga pembelanjaan ya dari pembiayaan kesehatan. Setelah kita ada penggaliannya, pengalokasian dana, dan pembelanjaannya itu harus bagaimana? Harus efektif, efisien, akuntabel, dan transparan ya. Dan outputnya adalah atau implementasi dari pembiayaan kesehatan ini tentunya adalah untuk membiayai masyarakat melalui program jaminan kesehatan masyarakat ya. Prinsip-prinsip di dalam subsistem pembiayaan kesehatan itu tentunya cukup ini harus cukup untuk seluruh masyarakat di Indonesia begitu ya. Kemudian harus efektif dan efisien, dan juga adil dan transparan. Nah, ini adalah subsistem pada SDM kesehatan ya. Jadi SDM kesehatan itu dilihat dari perencanaan SDM-nya seperti apa. Jadi jenis SDM yang dibutuhkan di Indonesia ini apa, kemudian jumlahnya berapa, dan kualifikasinya ini berapa. Dan nanti ini tuh akan dirumuskan apakah ini cocok dengan jumlah pendidikan perguruan tinggi begitu ya. Jadi ada pengadaan yang dilihat pendidikannya itu, kalau misalnya tadi kita butuh SDM apoteker misalnya, pendidikan apoteker sudah memumpuni nggak yang di Indonesia, seperti itu ya. Jadi sudah cukup nggak pendidikan untuk farmasi untuk mengakomodir kebutuhan tenaga apoteker, seperti itu. Kemudian tentunya ada pelatihan di sini ya, karena pendidikan dan pelatihan ini bisa diperoleh baik secara formal maupun non formal ya. Artinya pendidikan formal itu bisa diambil di universitas, begitupun pelatihan, tetapi pelatihan pun ada yang diperoleh melalui kayak internship ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan soft skill. Kemudian selanjutnya adalah pendayagunaan ya, di mana SDM yang kita sudah punya itu diberdayakan di berbagai tempat untuk pemerataan, sehingga tidak berkumpul di suatu daerah misalnya, yang kita tahu misalnya banyak yang lebih suka di kota kayak begitu ya. Jadi diratakan. Itulah makanya kalau dokter itu
ada masa mereka itu internship ke daerah-daerah terpencil. Gunanya untuk apa? Untuk pemerataan juga, seperti itu ya. Kemudian ada pembinaan ya. Pembinaan ini tentunya mengarahkan tenaga kesehatan, memberikan dukungan terhadap mereka untuk termasuk memberikan dukungan itu memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan maupun pelatihan ya, dan juga mengawasi kinerjanya ya, dengan tentunya mengawasi ini juga bisa dilihat dari produk hukum yang sudah diberikan ya. Jadi diatur di dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan lain yang terkait. Kemudian dari seluruh SDM kesehatan ini, dari mulai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pembinaan, itu tentunya meletakkannya di mana? Untuk di fasilitas yang melayani upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan ya, sehingga ketika itu cukup ya, ketika SDM-nya itu cukup, kompeten, dan juga rata di seluruh negara Indonesia, itu diharapkan derajat kesehatan masyarakat itu bisa meningkat ya. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah SDM itu harus adil ya, tersebar adil dan merata serta demokratis. Kemudian dia harus berkompeten dan memiliki integritas, objektif dan transparan, jadi tidak bias ya, tidak memilih-milih pasien, dan juga hierarki dalam sumber daya manusia kesehatan. Artinya apa? Sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Jadi ketika dia pendidikannya sampai apoteker, misalnya, berarti dia bisa sebagai apoteker. Tetapi ketika dia sebagai pendidikannya sampai ke tenaga teknis, berarti dia sebagai tenaga teknis, seperti itu ya. Jadi tidak bisa misalnya apoteker mau atau TTK mau menjadi apoteker kalau dia belum menempuh pendidikannya, tidak sesuai dengan hierarki tadi ya. Nah, kemudian untuk sistem sediaan farmasi, alkes, dan makanan, ini beberapa unsur yang harus beberapa penyelenggaraan yang perlu di highlight di sini adalah ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan ya, dilihat dari jenis dan jumlah sediaannya, pun juga harganya apakah terjangkau atau tidak. Kemudian pengawasan, tentunya pengawasan sediaan farmasi harus aman, bermanfaat, dan bermutu ya. Dan pengawasan itu dilakukan dengan adanya good regulatory practice. Jadi memberikan kebijakan-kebijakan yang baik ya di dalam mengawasi obat-obat. Berikut juga mengawasi narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif ya. Kemudian pelayanan kefarmasian itu juga harus terjangkau ya, harus bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian ada penggunaan obat yang rasional dan juga kemandirian dalam sediaan farmasi. Artinya apa? Jadi kemandirian ini lebih menitik beratkan kepada produk-produk di Indonesia. Jadi menggunakan sediaan farmasi, alkes maupun makanan yang dibuat di Indonesia ya, dan diarahkan ketika belum ada dibuat di Indonesia, bagaimana caranya supaya bisa membuat sediaan yang dibutuhkan itu ya di Indonesia. Dan tentunya ini nanti akan disalurkan ke UKM dan UKP, dan tentunya finalnya tadi lagi ya, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Prinsipnya dari sediaan farmasi ini apa? Yang pertama, aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu. Kemudian tersedia, merata, dan terjangkau, rasional, transparan, dan bertanggung jawab, serta tadi kemandirian ya. Nah, kemudian ini adalah subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Jadi manajemen informasi dan regulasi itu pelaksanaannya atau penyelenggaraannya itu bisa dilihat di kebijakan-kebijakan kesehatan yang ada ya, di mana kebijakan kesehatan ini berkaitan dengan upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan. Kemudian administrasi kesehatan ini berkaitan dengan perencanaan, pengaturan, dan pengawasan praktek kesehatan, dan juga dilakukan secara lintas sektor ya. Kemarin kita sudah membahas lintas sektor itu seperti apa secara garis besarnya. Kemudian hukum kesehatan ya, ini melalui peraturan perundangan, dan juga informasi kesehatan itu harus akurat, valid, dan juga transparan ya, dengan
dengan penyelenggaraan ini diharapkan derajat kesehatan masyarakat itu juga meningkat. Prinsip-prinsip dalam subsistem ini adalah yang pertama kreatif dan inovatif, kepemimpinannya itu visioner, kemudian sinergismenya itu dinamis, serta harus sesuai dengan sistem pemerintah. Subsistem yang terakhir adalah subsistem pemberdayaan masyarakat ya, di mana pemberdayaan masyarakat ini penyelenggaraannya dengan menggerakkan masyarakat, pengorganisasian, advokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya ya, di mana penyelenggaraan ini dilakukan kepada masyarakat baik secara perorangan, kelompok maupun masyarakat umum ya. Jadi kayak kader, organisasi profesi dan juga ya masyarakat secara luas lah ya. Yang harapannya dengan memberdayakan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat ini bisa meningkat ya. Prinsip-prinsip dalam pemberdayaan masyarakat itu pertama tentunya berbasis masyarakat ya. Kemudian sifatnya edukatif dan mandiri, terus masyarakat juga mendapat kesempatan dalam mengemukakan pendapat dan memilih pelayanan kesehatan, serta kemitraan dan gotong royong. Ya, ini referensi yang saya gunakan, mohon dibaca ya, dibaca dan dipahami, karena sistem SKN ini berbeda dengan undang-undang, tetapi konsiderannya adalah undang-undang, sehingga banyak yang mungkin secara tekstual itu mirip, tetapi SKN ini bahasanya lebih ke arah sistem ya, lebih ke arah proses dan mungkin bisa dipahami dengan membaca langsung ya. Ini bisa di-download di Google, silahkan, gratis juga, bisa diakses. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.